A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa nadhira wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamit lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni jalan mubarakan wa tahirul muslim. Alhamdulillah kita di pertemuan kembali oleh Allah dalam Jumat berbagi. Kita syukuri Jumat Barak. Kita akan bersama-sama belajar dalam program yang insya Allah terus dicoba istiqomah oleh ini dalam program Jumat berbagi. Selawat serta salam kita aturkan kepada uswah kita, junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita diakui sebagai umat beliau yang sesurga dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama sahabat semua, teman-teman yang berada dalam berbagi oleh bicara. Dan kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana ada rahasia khusus nih untuk kita scale up tim apa digital marketing. Kita akan belajar bersama beliau si kiri saya sama Alfian Rendra, yaitu selaku CMO Bisaroh.id. Dan karena apa, kita ada rahasia dalam beberapa minggu ke depan ada program khusus yang spesial di Jogja yang kita siapkan amunisi gitu ya. Juga cara. Oke, mari kita awali perjumpaan di pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada keberkahan. Dan kita ketahui bahwa tidak hanya jago dalam internet marketing gitu ya, digital marketing, tapi kalau tidak didukung dengan bagaimana membangun sistem oleh tim-tim yang luar biasa tentunya, dan pasnya ada leader di situ yang memberikan arahan visi misinya mau kemana sehingga tertarget suatu konsep jualannya maupun bisnisnya gitu ya, tidak hanya terus boncos saja, jago saja, tidak sesuai dengan target juga biasanya akan zong gitu. Itu kita akan belajar bersama coach kita sama Coach Alfian Rendra. Itu kita tidak berlama-lama. Jumat kita manfaatkan 1 jam ke depan untuk menerima materi, kemudian nanti dibuka pertanyaan langsung ya. Tidak ada chat gitu ya, langsung yang bertanya yang dijawab. Oke. Masih langsung saja kepada Coach Alfian Rendra. Oke, terima kasih banyak kepada Kang Azam yang sudah membersamai kita. Wah teman-teman, ya saya tes dulu suara saya masuk dengan bagus ya. Ini katanya ada yang bilang putus-putus. Suara saya bagus. Bagus coach. Saya coba bereskan dulu koneksi. Bagus. Oke. Bagus ya. Masuk. Oke, siap. Sudah siap, kita mulai dulu semuanya. Saya siapin slide-nya. Oke, slide saya sudah keluar juga. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Jumat berbagi ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bisaroh masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berbagi bersama teman-teman di sini, itu berbagi ilmu tentang rahasia scale up tim digital marketing. Insya Allah hari ini kita akan ngobrolin ya rahasia yang karena dibuka udah nggak rahasia lagi nih. Ya, rahasia yang kita sering pakai ya Bisaroh ID untuk bagaimana kita scale up ya tim digital marketing. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau dan semoga kita dapat menjadi pengikut beliau yang setia. Amin ya rabbal alamin.
Baik, teman-teman sudah siap belajar dulu ya. Sebelum teman-teman belajar, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa teman-teman harus selalu antusias dalam belajar. Ya, ada dua ya orang belajar, yang satu antusias, yang satu nggak antusias. Jadi antusias itu kayak anak kecil tuh loh. Anak kecil itu kan kalau belajar dia antusias, melihat benda baru selalu excited. Nah, ketika antusias itu ilmu itu gampang masuk dan mudah banget untuk dicerna daripada orang yang nggak antusias. Makanya salah satu ciri teman-teman antusias ketika dapat materi, teman-teman setiap materi ada insight yang didapat, katakan apa? Wow, menarik. Apa? Wow, menarik. Oke. Silahkan ketikkan di chat ya. Kalau teman-teman sudah siap, benar-benar sudah siap menerima materi, katakan wow, keren, wow, menarik. Saya tunggu di sini. Oke, katakan wow, keren, wow, menarik di chat. Ya, kita akan lihat semangatnya teman-teman semua. Oke. Wah, sudah ada nih yang masuk. Wow, keren. Wow, menarik. Ya, oke. Nah, ini belajarnya excited, amazing. Ya, luar biasa. Oke, wow, menarik. Masya Allah. Nah, ini ditambahin kata-kata thayyiban. Ya, luar biasa. Wow, keren, wow, menarik. Oke, kayaknya sudah cukup menarik ya, teman-teman sudah cukup siap. Mari kita awali ya hari ini. Hari ini kita akan ngobrolin teman-teman tentang rahasia scale up. Scale up itu apa sih? Scale up ini sebenarnya membesarkan skala ya. Biar kita bisa tumbuh ya, tumbuh. Tapi biar tumbuh itu ternyata kita perlu yang namanya tim digital marketing. Nah, saya akan cerita sedikit nih teman-teman tentang pengalaman saya ya teman-teman. Nah, perkenalkan mohon izin ya yang belum kenal, saya adalah Alfian Rendra ya. Sekarang menjadi CMO di bisyarah.id. Saya juga bersirkah bersama teman saya Coach Firly untuk membangun salah satu pasar ekonomi syariah di bisyarah.id ini. Ya, misi kita yaitu menyelamatkan pengusaha dari harta haram. Dan salah satunya tidak hanya edukasi tentang bisnis syariah, kita juga mengedukasi tentang bagaimana sunatullah bisnis. Ya, yang di hari ini kita akan ngomongin tentang marketing. Kenapa marketing? Karena marketing ini adalah ujung tombak ya dari yang namanya bisnis ya. Jadi kalau ngomongin ujung tombaknya, sales dan marketing ini ujung tombaknya nih ya, yang bisa menggerakkan bisnis itu tetap tumbuh. Kalau marketing dan sellingnya dimacet, biasanya bisnis operationnya juga ikut macet ya. Keuangannya juga nggak ada yang dikelola ya kan. Akhirnya nggak ada yang digaji karyawannya, operationnya mandek dan semua akhirnya mandek. Makanya ujung tombak dari apa namanya bisnis ini adalah selling and marketing ini. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Alfian Rendra, teman-teman ya. Kalau nama panjangnya Mars ya, Mars mana pendek gitu ya. Mars itu Muhammad Alfian Rendra Saputra, ya, panjang sekali ya. Saya alhamdulillah belajar di marketing communication sejak tahun 2008. Jadi kalau sekarang berarti sudah 13 tahun ya yang lalu saya belajar. Saya mulai belajar marketing communication itu dari iklan TV, iklan radio, baliho, dan lain-lain. Lebih banyak di print ads sih dulu, percetakan dan lain sebagainya. Kemudian saya menggunakan internet marketing atau berkenalan dengan internet marketing ini di tahun 2013. Di situ mulai awal saya mulai fokus di SEO, Search Engine Optimization, kemudian juga berkenalan dengan Twitter. Pada waktu itu saya banyak belajar tentang buzzer Twitter. Nah, di 2015 saya baru masuk ke Facebook, Instagram Ads pada waktu itu. Sebenarnya 2013 sudah mulai, cuma fokusnya di 2015. Dan alhamdulillah ya, saya juga banyak ikut workshop teman-teman ya untuk meninggal ketertinggalan saya sebagai markom konvensional yang tahunya iklan radio dan TV doang ya. Akhirnya saya harus masuk ke internet dan saya banyak ikut workshop, berguru ke banyak guru, latihan, belajar lagi, praktek, ya ngajar juga, belajar lagi sampai pada kesimpulannya ada kesimpulan yang menarik yang teman-teman harus garis bawahi. Coba teman-teman garis bawahi, ambil catatannya. Yaitu saya ternyata nggak bisa mengeksekusi ya apa yang saya dapatkan di semua workshop itu sendirian. Saya ternyata butuh yang namanya sebuah tim ya. Apalagi di dunia internet marketing teman-teman ini update banget. Ya, tadinya Instagram marketing, sekarang ada Reels ya kan. Kemudian ada TikTok ya, entah nanti ada apa lagi. Dulu Zoom orang nggak terbiasa. Saya tuh pakai Zoom sebelum orang nggak biasa pakai Zoom. Ya dulu pakai Zoom itu sebelum pandemi saya udah pakai Zoom. Habis setelah pandemi luar biasa, semua orang tahu Zoom. Makanya sekarang saya menggunakan Zoom ini juga untuk media marketing dan promosi. Nah, ini luar biasa ya teman-teman.
pertumbuhannya itu sangat-sangat update-nya luar biasa. Bahkan kalau sekarang Certified IT itu 3 bulan sekali harus update. Wah, ini saking cepatnya. Dan ini foto, teman-teman, bukan buat lihat dan lain sebagainya. Ini buat motivasi aja, teman-teman. Saya pajang ini karena ini zaman saya masih kurus gitu kan. Masih kurus, masih unyu-unyu. Yang mana ini 100 juta pertama saya dari internet. Waktu itu saya abadikan. Oh, ternyata bisa loh. Ternyata dari internet ini menghasilkan, ya, dapat duit bener-bener di depan nih, cash nih. Wah, ini saya abadikan untuk motivasi teman-teman. Ya, ini pertama kali, oh ternyata bisa nih, ya kan. Itu teman-teman. Nah, ini tim awal-awal saya sebelum hijrah, saya blur-blurin itu karena foto-foto cewek dan saya belum hijrah pada waktu itu. Jadi ini tim-tim awal saya yang saya bentuk ketika saya sebelum hijrah, ya. Kemudian karena saya belum belajar ilmu manajemen dan AOS itu Alignment Organization System, ya, itu akhirnya bubar juga. Ya, selain pada waktu itu saya memang terjerat investasi riba, sebenarnya saya bangun tim itu nggak cuma sekali 2 kali, teman-teman. Ya, jadi berapa kali saya itu bangun tim itu, tapi ternyata bubar juga. Banyak kan yang nggak efektif, nggak efisien, pengeluarannya juga tidak setara dengan apa yang effort yang mereka berikan, sehingga ujungnya itu saya kok susah banget scale up. Ya, scale up itu kayaknya berat banget. Ya, mau naik omset dari 200 ke 300 itu 2 kali lipat itu agak-agak susah gitu kan. Nah, ketika itu wah, saya belajar lagi, intinya bisnis tumbuh itu tapi timnya tidak tumbuh pada waktu itu. Sayanya tumbuh, saya ikut workshop kemana-mana, tapi tim saya nggak tumbuh. Tapi bisnisnya tumbuh juga. Akhirnya nge-lag juga. Ya, akhirnya saya menjadi CEO. Save Everything Officer. Semua saya yang garap. Saya merangkap marketing, saya merangkap packing pernah, saya merangkap purchasing juga pernah, saya merangkap dari semuanya lah gitu kan. Dari yang enggak tuh waktu itu keuangan, karena emang saya nggak begitu jago di keuangan, makanya tetap saya kalau keuangan rekrut orang gitu kan. Waktu kalau di misalnya ada Mbak Desi di keuangannya, gitu. Akhirnya jadi Chief Operating Officer. Pada saat itu saya berpikir, kok saya banyak tim saya banyak, tapi saya capek sendiri. Akhirnya yang ngerjain saya semua juga akhirnya. Ujung-ujungnya kalau tim salah atau bikin sesuatu, nanti akhirnya yang nyelesain saya juga. Wah, ini nggak beres nih, berarti ada yang salah nih kan. Nah, ternyata pada akhirnya, abaikan lingkaran yang merah itu ya teman-teman di slide ya kan. Akhirnya saya belajar lagi dan ketemu masalahnya di mana, problemnya di mana. Ternyata menyusun tim itu ternyata perlu juga menyiapkan sistem, teman-teman. Apa? Menyusun tim ternyata perlu juga kita siapkan sistemnya. Bahkan jenjang karirnya, reward dan punishment-nya, ya job desk-nya harus jelas. Ya, aturan kerjanya harus jelas. Kalau enggak kita zolim juga kalau dalam Islam ternyata. Luar biasa. Inilah kesalahan saya. Ternyata bangun tim tanpa bangun sistem itu bubar juga timnya. Ya, tim itu manusia. Manusia kalau nggak diatur gimana? Ya kan? Bahaya. Dan perusahaan harus punya sistem yang bagus untuk bisa menjadikan tim di dalamnya ini potensinya keluar. Jadi bisa jadi nih tim kita udah bagus. Sebenarnya dia tuh punya potensi yang keren. Misal, ya dia ini sebenarnya punya potensi untuk jago desain atau jago video. Tapi karena kita tidak tahu potensi dia apa, tidak punya jenjang karir yang jelas untuk dia, ya tidak punya sistem yang kontrol yang bagus untuk dia, akhirnya ya dia tidak keluar kekuatannya. Nah, inilah yang mau kita bahas hari ini. Ternyata menyusun tim itu perlu menyiapkan sistem, teman-teman. Nah, ini awalnya mau bikin grup band kayaknya ini. Ya, dulu saya masih muda, saya agak kelam sih, teman-teman. Ya, gitu. Nah, intinya apa? Waktu itu ketika itu ketemu saya sama satu teman yang ngasih quote ini. Quote ini luar biasa, sampai hari ini saya pegang. Waktu itu dia kasih gambar juga saya seperti ini. Jadi gambarnya, sejenius apapun kamu, Dro, gitu kan katanya, kan saya panggilannya Rendro gitu kan. Itu tidak akan kita akan kehabisan waktu kalau nggak membangun sistem. Ya, sejenius apapun kita, jika kita tidak membangun sistem, kita akan kehabisan waktu. Ngurusin tim yang banyak banget. Ya, iya kalau timnya 1-2. Kalau timnya ada ratusan, ya kita nggak punya sistem. Waduh, bahaya. Pasti kita akan kehabisan waktu. Semakin banyak tim, semakin habis waktu kita. Ya, semakin pusing kita. Semakin kayaknya kita lagi yang kerja nanti nyari duit untuk bayari tim kita lagi. Waduh, itu luar biasa. Makanya di sini
penting banget yang namanya membangun satu sistem. Dari situ saya tersadar. Akhirnya saya belajar manajemen 4 pilar dan akhirnya ketemu juga dengan Mas Ringga yang biasa ngurusi corporation ya. Itu luar biasa. Nanti saya cerita ya. Pernah ngerasain, teman-teman bisa lihat di slide ya, fokus lagi. Pernah ngerasain makin banyak tim malah makin sibuk. Ya, punya tim tapi ujung-ujungnya ya kita lagi yang bantu nyelesain. Pernah ngerasain gitu ya? Punya tim tapi ujung-ujungnya kita lagi nih, ya kan? Nah, kalau itu yang teman-teman rasain ya teman-teman silakan hijrah bangun sistem gitu kan. Intinya gini, ini salah satu quote teman saya juga nih. Jika Anda ingin menghasilkan ratusan juta per bulan, Anda mungkin bisa sendirian menjadi seorang profesional, manajer, internet marketers, itu bisa. Tapi kalau teman-teman ingin membangun, mencetak ya mesin cash miliaran, teman-teman butuh yang namanya organisasi. Sekali lagi saya bilang apa? Organisasi. Yang terdiri dari tim dan juga manajemen control system atau MCS. Ya, jadi itu diperlukan sebuah tim, tapi tim saja tidak cukup. Teman-teman harus punya yang namanya manajemen control system. Ya, alhamdulillah Allah pernah beri kesempatan saya untuk membantu korporasi grup ya yang punya 8 anak perusahaan. Yang masing-masing unit usaha tersebut itu memang sudah di set up secara sistematis untuk bisa keluar dari zona UMKM. Kalau zona UMKM itu menurut Kementerian Dinas UMKM dan Koperasi itu adalah dia omsetnya setahun dan 400 juta per bulan dan asetnya saya lupa berapa. Intinya dia bisa keluar dari 400 juta per bulan. Nah, dia nyeting nih gimana caranya dia semua 8 unit bisnisnya ini bisa keluar dari zona UMKM secara sistematis. Dan ternyata ya cara paling cepatnya adalah dengan men-set up tim digital marketing. Ya, karena ngomongin omset tentu ngomongin tentang marketing dong, ngomongin tentang selling dong, ya kan? Ya dipilih untuk mempercepat scale up. Nah, tim digital marketing yang oke ini itu akan mempercepat ya scale up-nya teman-teman. Apalagi secara online, controllingnya itu bisa hanya lewat handphone atau lewat laptop. Nanti bisa disistemasi, bisa lewat Drive, Google Drive atau G Sheet ya kan, Google Sheet. Bisa juga kalau udah jago kita bikin ERP-nya itu bisa ya. Jadi bisa dalam bentuk mobile, itu luar biasa. Nah, itu teman-teman. Nah, alhamdulillah dari situ saya sarikan nih ilmunya buat teman-teman. Nah, untuk membangun tim digital marketing yang handal, ternyata teman-teman tuh butuh yang namanya pertama adalah tim, kedua adalah sistem, yang ketiga adalah standar. Ya, standar tim yang mau direkrut kayak apa? Sistemnya standarnya kayak apa? Itu juga harus terstandarisasi. Ya, intinya kalau teman-teman lihat di slide itu, teman-teman harus punya people, punya orang-orang ya yang punya kompetensi tertentu, baik hard skill maupun soft skill yang teman-teman butuhin. Kalau advertiser berarti dia jago ngiklan, kalau content creator dia jago bikin konten, berarti kan begitu. Itu hard skill, soft skill itu juga harus ada. Soft skill itu bagaimana dia belajar, bagaimana dia bertumbuh, bagaimana dia bersikap ya ketika ada masalah, itu soft skill. Nah, yang berikutnya nomor 1 sudah, timnya sudah. Teman-teman harus siapkan organisasi atau sistem manajemen yang kuat. Kalau enggak, sehebat apapun tim yang teman-teman rekrut, dia akan enggak betah. Dia akan cepat keluar, dia akan enggak efektif kerjanya, enggak efisien. Nah, berikutnya teman-teman harus siapkan juga leader, ya koordinator ataupun SPV untuk bisa mengontrol, mengelola dan mengarahkan tim untuk mencapai target tertentu. Ya, jadi dibutuhkan people-nya, organisasinya, leader-nya. Nah, tim yang hebat itu disupport oleh sistem organisasi yang kuat dan dipimpin oleh the strong leadership. Itu kuncinya. Jadi organisasinya kuat, sistemnya bagus, ya, dan strong leadership-nya juga kuat. Nah, ini sedikit cerita aja. Ya, alhamdulillah saya bersama tim pernah mendampingin menjual ratusan sofa atau mebel, puluhan ribu buku. Ya, dulu sekali launching bisa 10.000 buku. Ya, total saya database untuk penjualan buku udah 100.000. Ya, kaos juga dulu belasan ribu kaos kita distribusikan setiap bulan, puluhan event, workshop, seminar ya, dan juga properti lewat digital marketing. Dan tanpa tim, saya bukan siapa-siapa teman-teman. Ayo kita belajar marketing bareng saya ya teman-teman ya. Nah, di sini ya, nanti saya akan jelasin bagaimana scale up-nya nih di industri sofa dulu biar gampang nanti.
Nah, yang pertama teman-teman harus tentuin dulu juga visinya. Nah, nanti di OS Digital Marketing tanggal 16-17 kita akan ngobrolin kenapa kita harus ngomongin visi. Karena beda nih mindset-nya nih. Tentukan dulu teman-teman mau jadi pedagang online atau pebisnis online. Karena ilmunya beda teman-teman. Mindset-nya beda, cara bermainnya beda. Ya. Kalau internet marketing, ya saya ngomongnya self employee, mohon maaf gitu kan. Dia bekerja untuk diri sendiri. Ya, tapi kalau digital marketing itu lebih ngomongin tentang bagaimana tim, ya. Nah, dan menjadi leader atau menjadi pilot, ya, yang membawa puluhan penumpang, tentu ilmunya beda dengan menjadi supir taksi, ya enggak? Tuh di gambar tuh ada pilot dan supir taksi. Makanya judulnya kan autopilot. Kalau autopilot itu berarti ya harus layaknya yang memimpin pilot nih. Bukan nggak ada pilotnya, harus ada pilotnya. Teman-teman lihat tuh, pesawat tuh walaupun autopilot itu tetap ya di belakang timnya besar banget tuh, banyak banget tuh ya. Di apa namanya tempat dia landing, tempat dia take off itu juga timnya sudah ada siap. Itu kalau leadernya melenceng dari radar yang sudah disiapin, wah itu bisa bahaya itu. Dan dia bawa ratusan penumpang. Beda dengan supir taksi. SIM-nya juga beda kan, pelatihannya juga beda kan. Nah, disinilah untuk bisa menerbangkan pesawat, Anda mungkin tidak bisa punya kompetensi yang biasa-biasa aja. Teman-teman harus punya mindset bahwa teman-teman ini terbangin pesawat dan nggak mungkin sendirian terbangin pesawat. Ada apa terbangin pesawat sendirian? Nggak ada, pasti tim. Dia ada kru. Dia ada kru untuk bisa terbangin pesawat. Makanya butuh yang namanya tim, butuh yang namanya organisasi ya teman-teman. Mohon maaf jangan dicoret-coret ya teman-teman. Oke. Nah, ini bedanya internet marketers dengan digital marketers. Ya, tadi isinya tentuin dulu nih. Kita mau jadi pedagang online atau jadi pebisnis online. Nggak ada yang salah, teman-teman. Ini cuma saya pengen gambarin teman-teman mau kemana. Ya. Kalau internet marketers, kita pasti banyak kan ngomongin omset, sales, next sales. Biasanya emang fokusnya pada business owner skill. Kitanya yang hebat. Ya, kitanya yang hebat. Tapi kalau digital marketers, itu ngomongin tentang aset, ngomongin tentang database aset, big data, bangun ekosistem, bangun sistem, bangun organization skill. Jadi yang hebat itu skill organisasinya, bukan sekedar skill business owner-nya. Ya. Nah, kita lagi nih coba lihat teman-teman di slide. Kalau internet marketers itu fokus pada omset saja, profit jangka pendek. Tapi kalau digital marketers itu fokus pada aset. Makanya database, ya, big data, ya, tim, sistem dan ekosistem. Makanya dia mainnya ini profitnya itu bukan profit sekali doang, tapi kini dan nanti. Ya, bangun aset, ya, bukan sekedar bangun omset. Inilah bedanya internet marketers dengan digital marketers. Ya, semua pilihan gak ada yang salah. Mulai dari mana? Kalau kita belum mampu, ya kita mulai dari internet marketers dulu. Atau mulai dulu kerja dari tempat orang. Nggak ada yang salah, teman-teman. Saya juga mulai dari bekerja di tempat orang juga. Ya, saya belajar di sana, tapi saya cepat meniatkan diri untuk belajar cepat gitu. Nah, oke. Jika kita fokus hanya mencari omset tanpa membangun aset, maka kita akan kelelahan atau kehabisan waktu. Ya, makanya nanti kapan-kapan saya sharingin deh tentang marketing land. Ini menarik, teman-teman. Ya, bagaimana marketing land ini sama kayak kita bangun aset properti ya. Luar biasa ini sebenarnya. Dan ini satu quote yang saya sampai hari ini saya pakai dari teman saya. Sejenius apapun Anda, ya, jika saya itu mungkin pinter, jago marketing, jago jualan, saya mungkin jago coding, saya mungkin jago desain, ya, saya itu desain tuh bisa, ya, ngedit video bisa, ya kan, terus mungkin selling juga bisa, selling on the street juga bisa. Ya, cuma kalau saya nggak bangun sistem dan tim, yang saya nggak bisa itu adalah apa? Membagi waktu saya. Saya punya keluarga, ya kan, punya anak, nggak bisa saya bagi, ya kan. Istri juga apalagi nggak bisa kan. Itu makanya saya harus bangun sistem dan tim. Nah, ini adalah bangun aset jangka panjang. Sama kayak Nabi Yusuf kan, bikin lumbung padi dulu sebelum nanti ada kekeringan di musim berikutnya. Dia udah siapin dulu, ya itunya. Sediaannya. Nah, pertanyaan dasarnya begini teman-teman nih. Ini coba teman-teman renungkan, ya, masukkan dalam hati yang paling dalam. Jika misalnya kita berhenti bekerja, mungkin karena sakit, mungkin karena sesuatu hal, apa masih bisa menghasilkan uang?
Contoh kayak kemarin saya ke Jakarta seminggu ya Mas ya. Ya. Bisa nggak tetap ngasilin duit? Ya kan? Misalnya gitu. Nah, kalau kita nggak bangun tim dan sistem, pasti ya kita sendiri nih kerja keras nih di Jakarta gitu kan. Cuma kalau kita bisa bangun sistem dan tim, ya dia akan tetap bisa. Bahkan kemarin live Zoom ya di Jakarta tetap bisa berjalan ya Mas ya. Live Zoom ya, acara kita juga di Sabtu kemarin tetap bisa berjalan 200 orang itu karena ada sistemnya ya. Nah, jika misalkan kita berhenti hidup, nah ini pertanyaan fundamental di pertanyaan akidah nih, apa tetap bisa menghasilkan pahala? Ini kan yang disebut namanya amal jariah. Sama konsepnya. Oke, minta tolong untuk teman-teman yang mungkin masih on, bisa ditutup dulu. Oke, fokus ke slide berikutnya. Intinya, sebagai seorang leader, pemimpin, business owner, ya fokus kita itu pada sesuatu yang lebih besar. Makanya nanti di awal digital marketing, tetap di awal itu kita akan ngomongin visi, misi, value. Ya, kok ngomongin sih ngomongin visi, misi, value? Karena hanya dengan visi ini yang bisa menggerakkan kita ketika kita lelah. Kita visinya mau dibawa ke arah kemana sih? Teman-teman tahu nggak kalau perusahaan Jepang itu sampai 1000 tahun kedatang mau ngapain dia udah punya milestone-nya. Plan-nya itu udah ada. Ya. Bahkan mereka itu menyiapkan untuk ribuan tahun tetap eksis gitu loh. Nah, kita tuh kadang mainnya jangka pendek, akhirnya ya susah. Ya jangka pendek iya, tapi jangka panjang juga harus dipikirin. Karena kita di era yang sekarang ini luar biasa, teman-teman. Inflasi nggak jelas, era Fuke lah. Besok bisa berhasil strategi ini, besok nggak bisa berhasil. Kalau kita nggak nyiapin untuk jangka panjang, agak berat nih. Apalagi tidak bangun sistem dan tim. Gitu, ya teman-teman ya. Oke, misalnya nih teman-teman belum punya modal, baik pengalaman, uang, mulai jadi profesional boleh, self employee boleh, makelar boleh. Saya mulai dari makelar teman-teman. Affiliate, nah ini teman-teman yang mau ikut affiliate bisa nanti. Kita ada komisi 500.000 buat sekali closing buat teman-teman yang pingin jualan, reseller, ya tim support, ya sambil belajar jadi leader. Intinya teman-teman harus belajar jadi leader. Tapi jangan lama-lama, teman-teman harus segera hijrah. Harus belajar lebih baik. Katanya mau lebih bermanfaat buat banyak orang. Ya, mau rezekinya lebih banyak. Ya kan kalau kita banyak buka ladang rezeki buat orang kan rezeki kita makin besar tuh. Bukan hanya uang ya, rezeki ya, koneksi teman, ya kan umur panjang. Nah, bangunlah sistem dan juga tim teman-teman. Ya. Nah, sehebat apapun skill Anda, waktu Anda hanya 24 jam. Segeralah hijrah, bangun yang namanya tim dan sistem. Nah, kalau Anda sekarang itu merasa lelah, gitu-gitu aja, scale up-nya gitu-gitu aja, Anda butuh sistem. Nah, saya belajar tentang banyak internet marketing. Pada kesimpulannya, saya belajar tentang Google, tentang Facebook, tentang marketplace. Kesimpulannya, ini nggak mungkin saya eksekusi sendiri. Butuh saya namanya tim. Ya. Nah, waktu itu saya belajar roadmap ini, teman-teman. Ya, 6 sumber traffic harta karun di internet. Dari Google, YouTube, baik organik maupun yang berbayar, sosial media, organik maupun berbayar, dari Facebook, Instagram, TikTok, kemudian marketplace, ya baik yang organik maupun berbayar, email marketing, ya maupun TikTok marketing, LinkedIn. Nah, itu yang saya pelajari. Wah, sampai pada kesimpulan, wah meledak saya. Nggak mungkin ini sendirian gitu ya. Gitu. Nah, ini sedikit sharing biar teman-teman dapat gambarannya. Pengalaman saya untuk bisa scale up ya, misalnya nih omset dari 50 ke 100 juta per bulan. Dengan 3 orang tim itu sudah cukup, tergantung produknya tapi ini ya. Karena ada produk-produk yang memang cash flow-nya jangka pendek, ada jangka panjang, ada jangka panjang sekali. Misal produk-produk yang jangka pendek, cepat cash flow-nya itu makanan, itu harian. Ada yang cash flow-nya bulanan, ada yang cash flow-nya itu kayak properti ya, jangka panjang dia setelah selesai project. Nah, itu bisa. Nah, kita harus tentuin goalnya dulu. Goalnya misalnya nih, keluar dari zona UMKM. UMKM itu berapa? Di atas 400 juta per bulan. Nah, ini salah satu pengalaman saya. Ini benar-benar real pengalaman saya. Ya, bisa dimulai dari 3 orang ini. Pertama, 1 advertiser, 1 content creator, 1 CS dealmaker. Apa? 1 advertiser. Nah, 1 advertiser ini juga dia nanti merangkap menjadi koordinator atau leadernya. Ya, kemudian 1 konten kreator,
satu CSO, ya, Customer Service Online atau Deal Maker. Nah, kalau mau lengkap lagi tambahin satu CMO, ya, Chief Marketing Officer. Ya, itu. Nah, game pertama, ini game pertama. Jadi kita bikin gamenya itu 4 level. Nah, level pertama itu adalah level bagaimana ya dari 50 ke 100. Nanti habis itu level kedua dari kalau dari 0 ya 0 ke 50 dulu. Ya, startnya. Waktu itu saya startnya dari 50 dan ada yang start dari 100 ya per bulan dengan 3 orang tim ini. Nah, intinya saya punya program rekrut, training, bimbing. Ya, itu teman-teman ini tim awalannya. Nah, sama saya untuk industri konveksi atau dulu retail jualan kaos, saya gunakan sistem itu. Dulu sempat ribuan kaos per bulan, ya itu kita mainkan dulu. Pada waktu tren kaos hijrah cukup kuat sih, ya kan, distro muslim. Ya sekarang belum main lagi karena harga kain lumayan dahsyat naik ya, ya kan. Kemudian sempat juga kita mainkan juga paid promote dan endorse juga, pameran juga kita mainin karena pameran kalau di industri clothing dan distro itu cukup mempengaruhi, termasuk sempat dulu ke Tukul Arwana ya, bukan Empat Mata ya dan lain sebagainya. Nah, saya dan tim alhamdulillah berhasil menaikkan omset di salah satu ditanya omset mebel dari 100 juta ke 400 juta per bulan. Nah, dan di akhir sebelum saya tinggal itu jumlah timnya itu 10 sampai 14 orang. Alhamdulillah itu tuh dari saya banyak belajar. Makanya teman-teman harus punya mentor, punya coach, punya konsultan. Ronaldo itu kan pinter sepak bola. Tapi kenapa dia tetap punya coach? Karena memang itu akan mempercepat dia untuk belajar dan bisa melihat blind spot-nya. Nah, kita akan cari sampelnya. Ini saya sedikit preview aja acara AOS Digital Marketing, membangun sistem digital marketing autopilot, scale up digital marketing secara sistematis. Ini hasil kolaborasi Bisarah.id bersama Asa Consulting. Asa Consulting ini memang sering banget bantuin teman-teman corporate malahan, ya kan? Dia banyak di Cimory Group kemarin sempat pakai beliau untuk men-set up AOS digital marketing ini. Dan dari situ saya ngobrol dengan beliau, bro, bantu UMKM nih biar bisa scale up secara sistematis. Akhirnya kita bikin yang namanya AOS ini. AOS Digital Marketing adalah sebuah metode perancangan manajemen marketing korporasi untuk teman-teman bisa keluar dari zona UMKM menuju korporasi. Dirancang dan dikembangkan oleh saya, Alfian Rendra, dan juga Pramudi Ringga, seorang profesional sekaligus investor Sirkah. Dan metode ini sudah banyak digunakan pemimpin dan organisasi, terutama leader marketing dan lembaga sosial juga ada. Ya, nah ini solusi buat perusahaan yang ingin dia scale up secara sukses dan by design. Jadi suksesnya itu by design, ya, bukan ya kebetulan. Jadi kalau kebetulan tuh nggak bisa ditiru. Karena pada waktu itu saya mendampingin satu grup dengan 8 unit usaha ini, semua by design, Mas. Jadi 8 unit ini by design untuk bisa keluar dari zona UMKM dan semua menggunakan digital marketing. Jadi 8 unit bisnisnya itu by design korporasinya. Nah, terdiri dari 12 langkah sistematis yang terbukti diterapkan dalam manajemen marketing perusahaan korporasi. Metode ini diajarkan dalam bentuk workshop 2 hari, memang full day, ya, dan dirancang workshop ini untuk merancang sistem manajemen marketing di perusahaan yang siap di scale up secara sistematis. Nah, ada 12 langkahnya, teman-teman. Nanti yang teman-teman akan dapatkan mulai dari bikin visi, misi, culture, business goal. Nanti saya akan terangkan bagaimana bikin business goal-nya, organization strukturnya, key activity-nya, sampai job description-nya, cara report-nya, itu template-nya udah kita siapin, key performance indicator-nya, KPI-nya, ya, nanti juga kita siapin, reward punishment-nya, standar operasi prosedurnya, SOP-nya, termasuk trainer for trainer-nya. Sehingga nanti ketika ada orang keluar lagi, masuk lagi, itu udah nggak kebingungan, sudah ada modulnya, gitu. Nah, ini suasana aja ketika saya bikin workshop. Ini banyak saya bikin workshop dari digital marketing properti, sekolah manajer marketing. Kemarin selling marketing real estate sempat kemarin bareng Bang Nuri Hendra, luar biasa. Ya. Nah, akan saya gambarin dulu teman-teman sebentar. Slide kedua. Oke, slide kedua saya keluar, teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan, Coach. Ya. Kelihatan, Oke. Coach. Ya, sebelumnya ini masih pada on atau masih pada tidur nih? Coba
Bilang go menarik dulu, saya sambil ngecas On, Coach. komputer nih. On. Si on. Ya, menarik ya materi hari ini? Menarik. Menarik, Menarik. oke. Menarik. Katakan wow keren, wow menarik. Oh, menarik. Masuk ke slide berikutnya. Ya. Ini ya, preview tentang membangun sistem digital marketing autopilot. Ya, gitu teman-teman. Kita previewnya, kita mulai dari business goal aja. Visi misi culture udah. Nah, misalnya nih, setelah kita melakukan sebuah riset, selamat, Anda tertarik membuka bisnis mebel. Ya, setelah melakukan riset pasar, nanti kita ajarin di AOS itu bagaimana riset pasarnya tentang pertumbuhan industri mebel, furniture ya di Indonesia di 3 tahun terakhir. Anda memilih desain Skandinavian sebagai USP-nya, unique selling proposition-nya, dan Anda memilih service untuk UVP-nya, unique value proposition. Nanti akan kita ajarin juga. Dikarenakan Anda sudah belajar AOS digital marketing, AOS ini alignment organization system, ya. Jadi alignment itu benang merah, ya, biar benar-benar tersistemasi, ya, organisasi tentang organisasi dan sistem, ya. Digital marketing maka Anda merancang sistem dan organisasi sebelum Anda membuka usaha. Nah, sebelum Anda membuka usaha, Anda sudah merancang dulu nih sistem dan organisasinya. Anda mulai membuat AOS, ya, digital marketing dari langkah pertama hingga langkah terakhir secara sistematis. Selamat mengerjakan. Oke. Contohnya, oke, konsepnya, kategorinya toko mebel online. Kita mau bikin toko mebel online. Kategorinya DNA-nya dari semua mebel yang paling laris apa? Misalnya sofa kita pilih, ya. Misalnya kita mebelnya sofa. Core value-nya, desainnya sekarang yang lagi rame, kita udah riset, yang rame adalah Japandi atau Jepang Skandinavian. Jadi rumah minimalis, untuk rumah minimalis Skandinavian. Ini pasarnya memang Jabodetabek dan kota-kota besar. Ya, add value-nya adalah service dan positioning-nya adalah Alfian Mebel. Misalnya nih, nama saya di Alfian Mebel. Adalah toko mebel online yang menjual sofa, ya, mebel sofa berdesain Japandi dengan pelayanan yang wow service atau memukau. Ya, ini positioning-nya. Oke, kita mulai dari preview business goal dulu. Nah, business goal kita ini harus smart. Ya, nanti untuk bikin plan, kita bikin ada plan-nya, ada tactical, ada strategic. Nanti di workshop ada. Ya, bersifat kuantitatif bisa dihitung. Contohnya paling gampang ya omset sih, gitu kan. Omset bisa market share. Kalau misalnya di tempat saya itu marketing dinilai dari database akuisisinya, ya, berapa lead yang diakuisisi. Nah, dibagi 5 tahun karena plan kita 5 tahunan misalnya, karena biasanya CMO itu plannya itu 5 tahunan. Kalau saya seorang CMO itu bikin plan itu 5 tahunan. Nah, dan apakah bisa mewujudkan visi yang dirancang tadi menjadi corporation, ya kan? Oke, dan ini bisnis modelnya real business, bukan bisnis valuasi, bukan startup, ya. Dan saya pilih bisnisnya yang cash flow-nya itu mingguan dan bulanan. Oke. Nah, ini clear nih. Dari awal saya udah clear, ya. Saya tahu bisnisnya ini cash flow-nya modalnya bulanan atau berapa gitu. Oke, nah kita bikin dulu BG ini bisnis goal-nya. Misalnya di 2022 ini saya pengen omset di 100 juta deh gitu kan, 100 juta per bulan. Nah, scale up-nya mungkin saya bagi 2. Ya, scale up level pertama mungkin di 50 juta per bulan dulu. Ya, periode 6 bulan. Ya, Januari bukan sampai Maret sampai Juni ya gitu kan. Nah, misalnya. Kemudian targetnya misalnya 50 juta per bulan. Nah, berarti berapa nih? Berarti saya harga sofanya misalnya 2 juta. Ya, berarti kalau 20 juta 2 juta, kalau saya harga sofanya 3 juta, saya hanya jual 17 sofa per bulan. Nah, akuisisinya berarti target saya 170 database lead prospect. Asumsinya kenapa? Ini asumsinya karena saya ini bisnis baru, jadi saya butuh 10%. Ya, dari 170 database, 17 closing. Mungkin teman-teman suaranya bisa dihilangin dulu, mungkin yang bisa. Kemudian scale up kedua nanti di 100 juta per bulan. Begitu berikutnya, omset misalnya di 2023 200 juta, ya. Di 2024 300 juta, di 2025 400 juta, nanti di 2026
500 juta per bulan atau udah tembus keluar dari zona UMKM menuju corporate. Nah, percepatan scale up ini tergantung disiplin eksekusi dan kompetensi serta leadership timnya. Ya. Nah, di industri yang pernah saya dampingin, furniture, kenapa saya jadiin contoh ini furniture? Ya, karena saya pernah mendampingin, hanya dalam 8 bulan, dia bisa tembus 400 juta per bulan. Itu mulai dari 100 juta per bulan dengan digital marketing. Memang tim yang disiapin dia sudah punya standar nih, orang-orang yang masuk ke tempat dia timnya kemampuannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Udah benar-benar terancang, tersistematis dengan baik. Itu teman-teman. Oke, nah goalnya sudah kita kunci, ya. Goalnya, oke, kita mulai dari 100 juta per bulan. Ingat, goal with plan just wish is just wish, ya. A goal without a plan is just wish. Ya, makanya kita harus bikin plan nih. Plannya nanti akan kita bagi dua, nanti akan ajarin di workshop. Ada samping kiri 1 sampai 5 namanya strategic plan. Mulai kita melakukan riset market, segmentasi, mau main di segmen apa, isi dompetnya, market kelas A atau kelas B atau kelas C, targeting, detailnya, di orang seperti apa, positioning seperti apa, sampai ke marketing mix-nya, product, price, place, promotion, cara promosinya, itu kita siapin strategic plan-nya. Dari strategic plan ini menjelma menjadi tactical plan. Tactical plan ini kita buat goals-nya, SOO planning-nya, execution activity list-nya, KPI-nya, sampai evaluasinya. Nah, makanya gini, setelah business goal, kita tahu nih, untuk mencapai goal sekian, kita butuh orang seperti apa. Nah, baru kita bentuk namanya organization structure. Itu di AOS ya modul kelima. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat organisasi strukturnya dirancang sesuai dengan bisnis goal tiap tahunnya. Jadi kalau bisnis goalnya berubah, timnya berubah dong. Long bisnis goalnya tadinya 100 juta, ini 3 orang ini untuk 100 juta per bulan. Kalau mau 200 juta per bulan, berarti timnya nggak segini. Ya, oke. Nah, mengikuti pola manajemen VS tactical tadi, ya, mengadopsi 3 pilar yaitu marketing, branding, dan selling. Ya, di level corporate tuh divisinya 3 itu. Ya, mau in-house, mau outsourcing ke markom atau digital agency, silahkan. Bisa teman-teman, misalnya nggak in-house, mau dilempar ke digital market, apa namanya, digital agency, bisa. Nah, di sini strategik. Nah, strategik itu beda sama tactical. Kalau tactical itu kan orang benar-benar garap taktiknya ya, eksekusinya ya. Tapi kalau strategik itu lebih ke strategiknya, ya. Nah, ada tiga orang ini yang saya sebutkan tadi. Ya, butuh pertama advertiser dan juga merangkap sebagai koordinator. Ya, jadi saya menganut jenjang karir Eropa. Jadi model kalau Eropa itu ada staff, ya itu laporannya harian, koordinator nanti laporannya mingguan, SPV laporannya bulanan, ya nanti manajer laporannya tahunan, nanti di atasnya lagi CMO 5 tahunan dia targetnya. Tapi saya menganut yang model Eropa. Kalau OKR itu kan untuk mencapai goals itu kan model Amerika. Ya, nah, saya lebih cenderung orang Indonesia itu lebih banyak ke sebenarnya cocoknya model Eropa. Ya, perusahaannya ada visi misi culture, ada direktur kayak gitu. Kalau model Amerika ya makanya dia proyeknya cepat dan orangnya memang kompeten jadi cepet-cepet ya. Ya. Nah, oke, berikutnya ini koordinator. Nah, di bawahnya dia dibantu oleh content creator sama CS Dealmaker. Ini udah cukup nih untuk cuma ngomset 100 juta per bulan. Ya, sofa itu untungnya sejutaan lah satu sofa. Nggak bisa dihitung sendiri omsetnya berapa. Untungnya. Benernya, detailnya, ya. Teman-teman lihat framework yang di samping ini, ya. Marketing, selling, branding itu sebenarnya disiplin ilmunya berbeda. Nah, CRM itu intinya. Ya, CRM itu semua di marketing, di selling, di branding juga harus ada CRM. Ya, atau customer relation management. Bagaimana membangun interaksi dengan customer. Intinya kalau di CRM itu goals-nya mengubah customer menjadi marketing. Karena jangan sampai kita sibuk nyari customer baru terus. Tapi bagaimana kita mengubah customer kita itu menjadi marketing, menjadi promotor, menjadi referral. Nah, di marketing ya tugasnya adalah satu, mendatangkan prospek atau database. Ya. Intinya dia membuat orang yang belum tahu menjadi tahu atau aware, tertarik, dan coba beli, coba menghubungi. Di tim selling, kalau prospek ini, database ini, itu di follow up untuk dia beli. Ya, kemudian beli lagi,
ya, upselling, cross selling, ya, dan beli yang lain lebih banyak, gitu kan. Nah, di branding tugasnya adalah tugas akhirnya bikin dia loyal, ya, nggak pindah-pindah ke brand lain, ya. Tapi kalau dia brand baru, tugas dia akan bangun trust, ya, bangun kepercayaan, naikin value brandnya, bangun loyalty. Ini tugas utamanya. Nah, di strategic staff ini, ya, koordinator, kreator, dan deal maker ini sudah semua ini masuk, ya. Oke. Nah, apa butuh ada koordinator? Karena di sini nih leadership. Banyak strategi tidak tereksekusi. Itu karena nggak punya tim dan nggak punya leader. Punya tim, nggak punya leader, itu nggak tereksekusi juga nanti strateginya. Ya, ini udah penelitian 40 tahun Jim Collins dalam bukunya Go to Great, itu kunci nomor 1 leadership. Ya. Sehebat apapun punya tim, kalau nggak ada yang mimpin, nggak gerak. Makanya Rasulullah itu selalu bilang, kalau kalian berpergian 3 orang, pilih salah satu jadi amir. Ya. Sistem Islam nggak bisa tegak karena nggak ada amirnya, gitu kan. Nggak ada pemimpinnya. Itu yang bikin strategi ini nggak tereksekusi dengan baik, gitu teman-teman. Nah, dari situ kita udah tahu nih bikin struktur organisasinya sudah jelas. Advertiser ini dia nanti di marketing, content creator nanti di branding, ya. CS ini nanti di selling. Oke, sudah memenuhi 3 kriteria framework ini. Dan semuanya harus CRM juga loh. Karena mereka adalah customer yang berhadapan dengan customer. Dari situ di AOS ke-6, modul ke-6, ya, kita akan bikin key activity-nya. Ya. Nah, ini key activity-nya. Activity ini 3. Ya, satu orang harus punya key activity 3. Kenapa 3? Karena sebenarnya penelitian, orang itu hanya bisa mengeksekusi 3 goal besar tiap hari. Saya hari ini, Jumat ini, saya mungkin isi Jumat berbagi. Kedua, saya mungkin rapat sama tim, pimpin tim. Ketiga, saya nanti apa gitu. Nah, itu sudah benar-benar 3 aja gitu. Nah, activity ini sebutkan 3 aktivitas inti setiap posisi dalam struktur organisasi. Pastikan tidak terjadi tumpang tindih, ya, key activity-nya ini di dalam organisasi. Contoh nih, di tim leader yaitu marketing sebagai koordinator, di advertiser itu tukang iklan, teman-teman, gampangannya. Ya, tukang iklan. Ya, tugasnya dia apa? Bikin konten kalender. Ya, kalau kalender itu bisa nggak mesti tiap hari. Ya. Kemudian tugas dia adalah mencari lead. Ya, untuk menumbuhkan market size. Ya, pertumbuhan database. Ya, bisa dari ads, bisa dari organik. Bisa dari iklan, bisa dari organik. Oke, itu sudah. Kenapa dia 2? Ya, sebenarnya dia 3. Yang satu ads, yang satu organik. 3. Yang berikutnya adalah tim branding. Ya, tim branding dia adalah content creator. Tugas dia adalah bikin konten. Dan kontennya sudah disiapin kalendernya, konsepnya oleh advertiser. Advertiser kan karena dia yang akan listing. Konten ini menarik nggak untuk dapetin lead, ya kan? Konten ini bagus nggak, sesuai nggak, ya, konten ini menjual nggak? Itu advertiser yang nentuin. Nah, sebagai koordinator dia. Nah, tugas dia content creator itu bikin 3 aja, copywriting, foto atau desain, video. Ya, kalau gampangannya gini, dia produksi winning content untuk branding, winning content untuk content marketing, winning content untuk content selling. Winning content untuk branding itu cold market, winning content untuk marketing itu warm market, winning content untuk selling itu hot market. Ya, dia bikin konten 3 itu aja. Karena basic dari content creator itu sebenarnya copywriter. Sebelum kita bikin iklan, itu pasti bikin skrip iklan. Sebelum bikin film, pasti bikin naskah film, ya kan? Sebelum bikin baliho, pasti bikin skrip copywriting, ya kan, untuk baliho, print ad. Nah, itu semua basicnya copywriting, ya. Habis itu baru menjelma dari foto atau desain. Nah, desain ini bisa modelnya jangan tiap hari, bisa modelnya bikin konten seminggu, ya, foto, misalnya sehari foto untuk sebulan, atau bikin konten seminggu untuk 1 bulan. Itu bisa, modelnya begitu. Kemudian video ini yang lumayan effortnya kuat. Nah, semenitan aja. Kalau di sekarang tuh semenitan cukup. Ya.
Minimal video lah, ada video 1 menitan. Oke, itu di content creator. Nah, di CS Dealmaker, dia ada 3 key activity. Dia sebagai CS selling, yaitu mengubah lead yang didapat dari advertiser itu menjadi customer, new customer. Kemudian handling sosmed, ya. Kemudian maintenance, CS maintenance. Maintenance ini konsumen lama, dia di maintenance, jangan sampai kabur, ya kan. 3 ini. Nah, di CS service, ya dia closing database prospek dari koordinator, ya, dari advertiser. Kemudian dia kalau di sosmed itu posting, stalking, komen. Itu detailnya. Kalau di CS maintenance, dia maintenance repeat order, upselling, cross-selling. Nah, dari situ teman-teman, dari activity ini menjelma menjadi OS 7. Description-nya kita detailin. Ya. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa yang lagi tidur-tiduran bisa lihat di slide semua. Ya. Oke, kita ini gambarkan teman-teman. Ini ada struktur organisasinya, ada key activity-nya, ada job desk-nya. Oke, udah jelas nih. Struktur organisasinya advertiser, content creator, CS Dealmaker. Marketing, branding, selling. Key activity-nya ya, koordinator, content calendar, growth lead ads, ya kan, organic lead. Ya. Nah, job deskripsinya 1, content calendar, membuat content calendar untuk 1 bulan. Ya, buat Facebook misalnya dan IG. Membuat plan ads kreatif. Ya, membuat plan organic traffic. Di growth lead, ya, setup split test iklan. Ya. Analisis winning campaign, scale up budget ads, ya masang iklan lah intinya begitu. Nah, yang di growth menggunakan organik, kolaborasi dengan call, kayak opinion leader atau influencer, rekrut pasukan affiliate misalnya begitu. Oke, itu di koordinator. Boleh mengikuti pemerintah. Nah, berikutnya, mohon maaf, ini malah Oke, sudah. Oke, di content creator itu teman-teman bisa pilih 3 activity tadi kan, copywriter, foto desain, video desain. Didetailin tuh job description-nya. Membuat headline copywriter, membuat storyline, membuat call to action dan hashtag. Foto desain melakukan versi foto untuk 1 bulan. Membuat desain ukuran feed dan story. Membuat desain webinar. Nah, ini nanti kenapa harus dibikin begini? Inilah nanti yang bisa dijadiin KPI. Ya. Jadi dari sini ya, dari square of operation ya, nanti job desk ini akan menjadi KPI. Gitu teman-teman. Termasuk sosmed, melakukan posting yang terjadwal, melakukan stalking lead yang dituju, ya melakukan like dan komen, ya. Kemudian CS service-nya melayani Q&A, dia sudah dikasih skrip. Kalau ada yang tanya begini, jawabnya begini, melakukan penjualan closing, ya. Memasukkan database ke dalam bank data, kita punya bank data teman-teman, menghubungi customer yang lama minimal 1 bulan sekali. Nah, itu didetailin di job description teman-teman. Nanti karena ini cikal bakal KPI. Ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, bersambung sampai ketemu di workshop. Ya, saya kalau jelasin teman-teman ini bisa 2 hari sih sebenarnya, 2 hari. Teman-teman termasuk nanti teman akan belajar tentang membangun ekosistem. Karena hari ini ya persaingan kita bukan hanya brand vs brand, tapi bagaimana teman-teman membangun ekosistem. Saya akan ajarin teman-teman bagaimana bedanya UMKM dengan corporate. Ya, karena yang saya ajak ini Mas Ringga ini adalah orang corporate yang sudah lama kerja di corporate dan banyak membantu corporate untuk bisa di set up. Ya. Nah, kalau di UMKM itu biasanya kan sales next sales. Tapi kalau di corporate itu bagaimana mindset-nya adalah customer acquisition untuk bisa bikin infinity sales. Strateginya berbeda. Nah, bikin ekosistem, bikin sistem. Ya, nanti saya akan ajarin di kelas OS Digital Marketing. Ya, jadi intinya nanti di kelas OS Digital Marketing teman-teman akan ya praktek langsung untuk membedah ini teman-teman 12 langkah ini. Mulai dari kita bareng-bareng bikin visi misi, culture, bisnis goal-nya, struktur organisasinya, kita udah kasih contohnya juga, kayak activity-nya kayak tadi, job description-nya, sampai sistem report-nya kayak apa, ya, sistem report-nya, sehingga nanti bisa terkontrol. Nanti kalau sudah jadi sistem report-nya, bisa teman-teman bikin ERP-nya, atau melalui mobile saja, jadi bisa autopilot. KPI indikatornya, KPI-nya kita siapin juga, kita bantu untuk teman-teman bikin.
reward and punishment, ya, controllingnya, standard operation-nya, SOP-nya, termasuk nanti trainer for trainernya. Ya, teman-teman tahu Starbucks kan? Starbucks itu dari jenjang karirnya ya teman-teman. Kalau teman-teman jadi kru biasa sampai nanti jadi manajer outlet, ya kru biasa jadi barista sampai ke manajer outlet, itu punya 73 skill yang harus dilalui. Ya, setiap level itu, setiap dia naik jenjang karir itu harus ada skill yang harus dimiliki. Baik technical skill maupun strategic skill. Ya, kalau dia mau jadi manajer berarti dia harus punya strategic skill. Ya, punya technical skill doang gitu kan. Tapi itu ada 73 training centernya. Ya, itu ditrainingkan setiap hari sehingga benar-benar terkontrol dengan baik, ya. Akhirnya dia bisa scale up dengan sistematis. Ya, bayangin Starbucks sekarang ada di berapa negara gitu kan. Di setiap kota ada. Itu kalau nggak tersistematis dengan baik nggak mungkin. Nah, teman saya ini dia banyak meng-hire corporate dan rahasia corporate itu bikin sistem akan dia beberkan di tanggal 16-17 ya. Silakan teman-teman menghubungi siapa yang ngundang teman-teman di sini, mungkin ada affiliate atau nanti bisa hubungin admin kita untuk teman-teman bisa dapat apa namanya ya, informasi lengkapnya. Nah, nanti kasih tahu sama apa namanya admin kita, teman-teman dapat infonya dari mana? Siapa tahu ada yang ngundang adalah affiliate kita, ya, atau yang ngundang adalah partner kita. Kita sekarang lagi buka partner affiliate, ya, teman-teman yang mau ikut juga menjualkan apa namanya acara ini. Ya, teman-teman bisa hubungin ke admin kita untuk acara besok ini, ya, di sini. Ini programnya murah saja, teman-teman, sebenarnya. Harganya 3.500.000 buat satu orang, ya. Dari pengalaman kita bertahun-tahun kita rangkumin di sini, ya. Cuma teman-teman yang daftar hari ini, ya, apalagi melalui affiliate, teman-teman dapat harga yang sangat dahsyat, murah, ya. Dapat harga harusnya 5 juta untuk 2 orang. Memang bagusnya ini ada business owner, ada timnya untuk 2 orang. Tapi khusus ya teman-teman hari ini, teman-teman 2,5 juta untuk 1 orang kita kasih deh. Kita kasih. Silakan teman-teman bisa hubungin ke nomornya Mbak Rini. Ini saya kasih dulu nomornya Mbak Rini. Teman-teman silakan save nomor Mbak Rini ini. Gitu. Oke, lokasinya di mana? Lokasinya di Jogja, teman-teman. Buat teman-teman yang nyari penginapan, ada banyak sekali di Jogja yang murah-murah. Bisa nanti kita subkan di Jogja ini ada Masjid Joko Karyan. Itu penginapannya juga murah dan spiritual banget. Ada masjid, real masjid. Kalau butuh oyo yang 150 ribuan dan ribuan juga banyak banget di Jogja. Kita akan siapin. Guest house juga banyak di Jogja. Silakan sambil liburan ke Jogja, ya. Tanggal 16 sama 17 Juli ini, ya teman-teman. Mahasiswa pemula nabung dulu, Ustaz. Boleh, teman-teman silakan jadi affiliate di sini. Itu boleh. Affiliate di sini komisinya 500.000 ya per closing. Nanti daftar langsung ke Mbak Rini itu untuk jadi affiliate, ya. 500.000 per closing, ya, teman-teman. Closing 5 kali ya udah bisa ya buat teman-teman. Dan nanti biasanya kalau ada affiliate itu kadang ada kejutan dari Mbak Rini untuk harga khusus, ya. Karena ini saya hasil kolaborasi, teman-teman, susah banget gandeng teman saya ini untuk keluar dari ngurusin korporasi, ya. Karena bilangnya kalau UMKM nggak ada duitnya emang gitu kan. Ya sudah, ayo kita bantu nih UMKM nih untuk bisa naik kelas ke korporasi. Insya Allah kita detailin ilmunya, ya. Silakan teman-teman. Teman-teman yang benar-benar nggak punya duit tapi niat bener, ya, untuk ini. Saya menghargai orang yang niat walaupun nggak punya duit. Silakan hubungin admin saja, ya. Silakan nego dan lain sebagainya. Siapa tahu ya nanti ada kebijakan dari manajemen untuk bisa memberikan keringanan atau cicilan pembayaran. Begitu, teman-teman. Oke, rekaman ada rekamannya, insya Allah ada. Dan teman-teman yang butuh slide hari ini, nah itu ada syaratnya. Jadi slide hari ini itu ada syaratnya, teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang pengen dapat slide hari ini itu ada syarat. Sebentar, ini syaratnya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat slide hari ini, oke, mungkin dikecilin dulu Mas Azan.
Kecilin, Pak. Mas Nonot dulu. Oke. Apa? Pak Nonot. Sudah. Oke. Oke, jadi ini caranya gini, teman-teman yang pengen dapat slide hari ini, ada syaratnya. Yang pertama adalah ngerangkum. Tuliskan poin-poin apa saja yang didapat di acara hari ini. Tuliskan. Karena dengan menulis, teman-teman akan semakin hafal, semakin cerdas. Kemudian, update status di Facebook atau IG teman-teman. Ya. Screenshot bukti teman-teman sudah update status, japri ke admin atau ke nomor saya bisa dicatat nih. 0812 2988 6813. 0812 2988 6813. Ya, japri ke admin atau nomor saya. Ya, kemudian materi akan saya kirimkan via WA. Jadi materi hanya saya kirimkan lewat via WA. Buat teman-teman yang sudah update status acara hari ini apa intinya. Gitu teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Ya, daftar karena ini materi ini ya cukup dahsyat teman-teman. Karena ini rangkuman. Teman-teman nggak perlu praktek kayak saya. Ya, 13 tahun di dunia Markom untuk dapat formula ini. Saya nyari formula ini cukup lama teman-teman. Oh, saya bangun tim gagal terus sih. Kenapa sih gitu kan? Oh, ternyata saya nggak nyiapin sistem. Ini sudah saya siapin sistemnya dan sudah diuji coba. Sekelas Cimory pakai AOS ini. Ya. Alignment Organization System ini setelah Cimory Group pakai. Makanya kalian lihat Cimory sekarang ada di mana-mana kan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya sudah kita sederhanakan level UMKM. Yang mana sudah kita uji cobakan juga. Ya, waktu saya dampingin yang skala 400 juta per bulan itu, ya itu kita uji cobakan dengan sistem digital marketing ini. Luar biasa ya untuk teman-teman bisa naik kelas ya menuju level corporate. Ya, teman-teman. Ya, saya tunggu ya teman-teman di workshop 2 hari AOS marketing, membangun sistem digital marketing autopilot, scale up digital marketing secara sistematis. Ya. Nah, silakan teman-teman hubungi yang mengundang untuk dapat harga spesial. Misalnya teman-teman datang hari ini ke Zoom ini siapa yang undang? Ya, silakan teman-teman hubungin. Nah, untuk nomor saya dan nomor admin bisa ke sini. Ini di-save aja. Admin Mbak Rini, silakan save teman-teman. Ya, siapa tahu ada rezeki ya. Doain ini di Jumat berbagi yang luar biasa ini, di Jumat berkah ini, teman-teman dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut. Ada obsesi, ada jalan teman-teman. Ya. Jangan kita workshop ini mahal dan sebagainya. Ini hasil rangkuman teman-teman. Saya juga berdua. Saya juga ada tim yang akan membantu di sini ya, membantu teman-teman men-set up acara ini ya. Itu butuh dibayar gitu loh. Makanya kita profesional. Dan biar saya juga ngasihnya juga profesional, kita akadnya tijarah. Dalam Islam boleh akad tijarah. Kita nggak sekedar jual ilmu, enggak. Ini memang akadnya tijarah. Jasa kita memberikan ilmu ini waktu. Oke, semoga waktunya sesuai. Siap, tanggal 16-17 diluangkan waktu, Pak. Insya Allah kalau diluangkan waktu bisa. Ya, ada obsesi, ada jalan. Juli 2022. Ya. Nah, untuk infonya, workshopnya offline. Ya, offline. Mohon maaf, karena memang ini installnya harus offline. Ya, karena harus praktek langsung ini. Ya, silakan teman-teman. Ya, silakan hubungin admin. Oke. Atau bisa, sebentar, saya kasih linknya, link kita sebentar. Nah, teman-teman bisa juga klik link ini. Tapi nanti teman-teman yang datang dari undangan, ya, datang dari undangan itu silakan menghubungi yang mengundang siapa atau kasih tahu dapat infonya dari mana. Nanti biar kita bisa tracking, ya, teman-teman diundang dari siapa. Nah, kita harus kasih komisi kepada teman-teman affiliate ini. Oke, workshopnya di Jogja, teman-teman. Di Jogja, silakan save aja nomor itu dan link, ya, infonya, info.
Ya. Kasih tahu dapat info dari mana ya, teman-teman. Gitu. Dapat info Zoom dari mana? Ya. Nah, saya share aja dulu ininya, previewnya. Mungkin teman-teman yang belum sempat melihat previewnya. Nah, oke. Ini teman-teman bisa klik link di situ. Teman-teman bisa ngelihat nih previewnya, eventnya, nah, landing page-nya. Ya, jadi workshopnya ini ada 2 hari, teman-teman, berada di Yogyakarta. Intinya tentang membangun sistem digital marketing autopilot, scale up digital marketing secara sistematis. Ini hasil kolaborasi Bicara.id Consulting, Syariah Consulting, dan Asa Consulting. Ya, bongkar rahasia scale up digital marketing secara sistematis. Nah, ini teman-teman pernah ngerasain ini nggak sih? Bingung arah tujuan perusahaan, kinerja tim perusahaan nurun, ya, punya tim tapi nggak gerak, ya, malah kita yang capek, nggak punya roadmap, marketing plan yang jelas, SOP juga nggak ada, nggak punya sistem kontrol KPI yang jelas, capek ngurusin usaha, masalah harian terus berulang, omset juga nggak naik-naik, budget iklan juga nol, nggak punya manajemen kontrol sistem. Ya, kalau itu ya jawabannya ya, selamat Anda ketemu workshop yang tepat. Ya, obatnya ada di sini nih. Nah, sejenius apapun Anda, jika tidak membangun tim dan sistem, Anda akan kehabisan waktu. Nah, apa sih AWS Digital Marketing? Itu adalah sebuah metode perancangan manajemen marketing korporasi. Dirancang oleh saya dan Mas Ringga, ya, seorang pengusaha profesional dan juga investor sirkah. Ya, metode ini banyak digunakan organisasi, terutama leader marketing, untuk bisa tumbuh scale up menuju korporasi. Solusi bagi yang ingin scale up by sukses atau by design, sukses by design. Terdiri dari 12 langkah tadi, ya. Dan ini cocok buat business owner, leader, manager, marketing, ya kan, yang ingin keluar dari zona UMKM menuju bisnis besar yang tersistematis. Nah, ini bisa teman-teman lihat videonya di sini, ya, bagaimana previewnya Mas Ringga. Kemudian yang isi ada 3 orang, saya, ini juga podcast saya, ya, membersamai memimpin salah satu CMO yang sekarang memimpin 250 tim, ya, freelance marketing yang sudah sold out 2.600 unit coupling. Ya kan. Ini waktu saya bikin acara 4 hari 3 malam belajar Facebook Ad, ya. Kemudian, nah ini workshop ini hanya kita adain di Jogja, teman-teman. Ya, saat ini kita hanya adain di Jogja. Mohon maaf, teman-teman Malang ke Jogja deket kok. Ya, pakai tol sekarang cepet, ya. Insya Allah deket. Ya, ini testimoninya, ya, teman-teman. Ini yang isi, ya, ini corporate yang sudah digarap oleh Mas Ringga, ya. Oke, ini ada Ustadz Firly juga. Oke, nah visi kita ini sebenarnya kita tuh pengen membantu, ya, mencetak UMKM bisa scale up, ya kan, dengan manajemen digital marketing sampai level corporate secara sistematif dan aplikatif, ya, melahirkan leader marketing digital marketing yang tangguh, profesional, kreatif, dan inovatif, membangun digital marketing yang siap bersaing di digital. Nah, mohon maaf ini untuk workshop yang sifatnya 2 hari 3 hari, memang kita saat ini hanya diadain di Jogja. Karena ini saya dan Mas Ringga juga beda kota, ya, kita masukin di Jogja, khusus workshop kita yang panjang. Soalnya kalau yang workshop kita di luar kota itu hanya 1 hari biasanya. Kita hanya ngasih previewnya aja 1 hari. Sifatnya seminar sih, bukan workshop. Ada workshop circa ada 1 hari, cuma belum sampai tuntas biasanya. Gitu. Silakan teman-teman ambil waktu, ya, 16-17 untuk ayo ke Jogja, ya, datang ke Jogja, ya, sambil liburan lah ke Jogja, ya. Ini materinya teman-teman bisa lihat. Nah, ini harga spesialnya nih, buat 1 orang 3.500.000, kalau langsung 2 orang bersama timnya itu 5 juta saja, ya. Nah, buat teman-teman yang hari ini nih nggak dapat harga 3.500.000, tapi dapat harga 2.500.000 aja, loh, kan murah meriah, subhanallah, ya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Bandung kapan? Ya, kapan-kapan. Belum tahu kita. Ya, kayaknya kalau yang workshop 2 hari ini kita hanya bikin di Jogja. Silakan ke Jogja, teman-teman. Tanggal 16, 17. Ya.
Kemarin kita udah bikin event sirkah kemarin. Ya, cuma untuk preview sih 1 hari bisa. Kalau mau tuntas tuh 2 hari di Jogja. Silakan datang ke Jogja, teman-teman. Dekat kok Jogja Bandung. Saya juga sering pakai kereta. Ya, pakai kereta Jogja Bandung lumayan. Dekat, pakai sleeper, mobil juga bisa. Itu sih teman-teman, kita mungkin masuk sesi tanya jawab sebelum kita selesaiin acara ini. Baik, Satu penanya boleh langsung. Ya. Soalnya mau Jumatan. Kita mau ada Jumatan untuk Indonesia Timur sudah ada berangkat. Oke. Kita buka sesi tanya jawab, 1 laki, 1 perempuan, boleh? Ya, udah 2 aja. 2. Yang spesial akan dijawab langsung sama Coach Rendra. Ada? Kayaknya udah pada jelas ya. Ya, sudah totalitas. Oh ada nih, Umi nih, Umi raise hand. Silahkan, Umi. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya kan membentuk sebuah rumah sehat gitu, kayak home care gitu Ustadz. Oke. Dalamnya itu kan memang saya khususnya memang holistik gitu Ustadz. Kalau untuk holistik itu kan pasien saya semuanya perempuan gitu Ustadz. Nah, untuk media di iklannya itu yang saya kadang kesulitan gitu. Karena kan kalau untuk lebih ke testimoni gitu Ustadz. Nah, saya tuh kesulitannya di situ Ustadz. Karena kan berhubungan dengan aurat. Nah, itu mungkin apakah nanti di kelas itu dipelajari juga atau mungkin ya untuk saat ini apa gitu Ustadz, tipsnya gimana gitu Ustadz. Mohon maaf, Ibu, ini Bu Umi ya saya manggilnya? Mbak Umi. Mbak Umi, oke. Mbak Umi, itu target marketnya siapa? Bisa dijelasin nggak? Perempuan, ibu-ibu, remaja gitu. Karena saya fokusnya kan terapi gitu, Ustaz. Ya. Itu mereka banyak menghabiskan waktu di mana kira-kira? Di rumah. Di WhatsApp kah? Di Facebook kah? Di Instagram kah? Di Facebook. Selama ini yang datang ke tempat Ibu dari mana? Masih di daerah setempat. Saya kan dari kecamatan, Ustadz. Jadi kecamatan di satu pulau gitu, hanya ada 1 kecamatan. Nah itu juga yang saya bingungkan gitu, karena tempat saya itu kan hanya ada 1 kecamatan, penduduknya juga enggak banyak dan bukan pulau transit gitu, Ustadz. Jadi masih di daerah sekitar situ. Nah saya untuk masyarakat setempat itu interaksinya lebih banyak di Facebook. Oke, nah itu dia, itu ketemu jawabannya. Jadi kalau memang masyarakat kita kan akan nyesuaiin dulu. Nanti di workshop itu akan diajarin. Ya, target market kita siapa? Nah, dari situ kita kalau udah clear target marketnya siapa, nah kita akan riset. Dia itu banyak menghabiskan waktu di mana? Kalau memang dia banyak menghabiskan waktu di WhatsApp, berarti kita pakai WhatsApp marketing. Promosinya begitu. Kalau dia banyak berinteraksi di Facebook, berarti kita menjangkaunya dengan Facebook marketing. Ya. Ya, sekarang hampir semua orang punya Facebook, pasti punya WhatsApp tuh pasti punya. Ya, makanya nanti kita akan sesuaikan strategi marketing itu dengan itu. Nah, bagaimana dengan yang sifatnya aurat dan lain sebagainya? Banyak teknik-teknik yang bisa kita mainkan. Ya kayak iklan rokok lah. Iklan rokok itu tidak pernah melihatkan rokoknya. Tapi dia tetap aja bisa ngiklan, ya nggak? Pernah nggak iklan rokok ngeliatin rokoknya? Nggak boleh. Ya. Secara etika pariwara periklanan itu tidak boleh menampakkan iklan rokoknya karena dilarang menampakkan iklan rokoknya, dia kreatif. Nah nanti insya Allah ada tuh. Itu pakar kayak gitu tuh guru saya Ustadz Andika tuh. Nanti kawan-kawan saya mungkin ajak sharing ke sini ya. Beliau tuh bisa tuh ngemas produk-produk yang semacam itu. Tapi insya Allah ada solusinya. Ya kan? Testimoninya tidak mesti melihatkan wajah atau dan sebagainya. Bisa juga pakai voice note yang divisualkan bisa juga. Banyak cara Bu Umi. Gitu ya, Mbak Umi. Baik, Ustaz. Oke, terima kasih. Boleh satu lagi. Ini ada sematic.id. Waduh. Siapa nih sematic.id? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Web iklan. Waduh, web in aja. Denny Tat dari Jogja Tat. Siap. Mantap. Masih apa nih?
Denny Tat dari Oh, Mas Jogja. Denny. Oh, siap Mas Denny. Ya. Nah, ini mantap ini ilmunya nih. Terima kasih. Waduh, kenapa nggak tanya di Jogja aja ini? Banyak pencerahan ini. Jadi, Tat mau tanya. Ini kebetulan saya kan jualan sistem ERP nih untuk UMKM yang up. Cuman kan tim saya kan belum masih pretil atau saya kadang nyomot, kadang enggak, kadang untuk marketingnya terutama ya. Ya. Itu saya juga belum dibilang scale up ya. Itu cocok nggak sih kalau ikut workshop ini gitu, Tat? Karena judulnya kan scale up nih, saya jadi agak-agak takut nih. Terus scale up dulu apa? Langsung scale up apa baru pemulaan gitu, Tat? Iya. Oke, siap. Sebenarnya bagus memang berilmu dulu sebelum beramal. Saya dulu bangun tim tanpa punya ilmu sistem. Akhirnya bubar. Berapa kali saya bikin tim, bubar. Tak renungin kenapa gitu kan, tak renungin. Oh, saya nggak bangun sistem. belum ada sistemnya. Jadi akhirnya bubar jalan. Nggak ada sistem kontrolnya, nggak ada KPI-nya, job desk-nya nggak jelas, nggak ada sistem leadership-nya, nggak ada jenjang karirnya, nggak ada cara report-nya, nggak ada trainer for trainernya. Ya akhirnya nggak kegarap. Ya, dan sebenarnya menarik loh. Ya di ERP ini salah satu jurus marketingnya ya via Zoom gini bisa jadi. Maksudnya gini, orang-orang yang emang tertarik untuk meng-ERP-kan, mensistemasi secara mobile, online, itu bisa ditarik, dan demonya bisa lewat Zoom gini lebih gampang sebenarnya demonya. Kemarin BMW itu aja jualan lewat Zoom kok selama pandemi. Pandemi itu BMW itu jualan sold out loh, BMW itu jualan mahal, ya kan? Itu pakai Zoom. Caranya gimana? Ya, itu jualannya lewat Tokopedia, tapi lewat Zoom dulu. Jadi dia ngandeng beberapa influencer, Fitra Eri, Ridwan Hanif, dan lain sebagainya, untuk nge-review dulu produknya. Jadi produk ERP ini kalau bisa memang ada yang nge-review. Ya, ada yang nge-review. Ya, kalau yang bisa nge-reviewnya adalah influencer ataupun tokoh yang memang dia memang dianut sama orang-orang UMKM misalnya yang jenengan incer begitu. Nah, dari review itu ya orang penasaran tuh ada undangan via Zoom. Nah, di Zoom itu akhirnya bikin semacam demo untuk BMW ini cuma terbatas sekian, dan dia itu yang udah beli ini ya luar biasa itu. Nah, itu ada rancangnya, sistem launching seperti itu. Saya ada materi sebenarnya, nanti namanya product launch. Bagaimana meluncing satu produk itu ada, teman-teman. Dan menurut saya Mas Denny harus datang bersama tim. Ya, jenengan harus mulai scale up. Ya, scale up itu butuh tim, butuh sistem. Dan insya Allah sebenarnya ini sudah kita sederhanakan. Tadi kan contoh kasusnya itu mulai dari 3 orang. Ya, 3 orang udah bisa gitu. Cuma memang jangan 1 orang. Kalau 1 orang itu namanya bukan bikin sistem dan tim ya. 1 orang itu self employee. Superman banget lah. Itu udah kita rancang sama Mas Ringga itu dari 3 orang aja udah bisa. Jadi ini insya Allah cocok buat teman-teman yang ya 3 orang. Nanti scale up-nya by design tuh. Ya, oke, 100 juta pertama, 200 juta pertama. Ya, jadi bikin 4 level aja kalau mau tembus zona UMKM. Nah, zona UMKM itu kan 400 juta per bulan kalau menurut Kementerian Dinas Koperasi dan UMKM. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya cocok enggak? Ya menurut saya cocok sekali ini. Harus ikut Mas. Harus ajak temennya. Siap loh. Siap. Biasa kalau saya. Oke. Sukron. Produknya bebas. Ya, produknya insya Allah bebas. Ini udah kita mudahkan. Intinya kalau bisa memang produk-produknya yang cash flow-nya itu bulanan kalau bisa. Ya, bisa sih kemarin kita uji coba untuk properti, kemudian untuk AOS ini pernah diinstal di developer pernah, kemudian di konstruksian juga pernah. Tapi cash flow-nya ingat bisnis modelnya beda. Bisnis modelnya cash flow-nya tidak bulanan. Ya, tapi bisa kalau mau dibikin bulanan tergantung kecepatan kita jualan kan. Ustadz, saya karyawan swasta yang belum punya bisnis, belum punya usaha, apakah
apa bisa ikut workshop tersebut. Ya, menurut saya ini ya, saya dulu waktu jadi profesional, saya juga ikut workshop gitu untuk antisipasi. Saya belajar juga untuk bisa diterapkan ke perusahaan saya. Saya dulu pernah di salah satu perusahaan properti. Saya masuk ke tarapan BOD dari level staff itu nggak sampai setahun, Mas. Kenapa? Karena saya bisa bikin sistem. Ya, disitulah bos saya itu mempercepat karir saya. Ya, jadi kalau orang itu kan karirnya dari staff, koordinator, ya, SPV, manajer, ya langsung bisa rapat bareng sama BOD. Ya, saya mempercepatnya setahun. Ya. Kenapa? Saya bisa bikin sistem. Saya bikin sistem. Ketika saya bikin sistem ini, wah bos saya luar biasa. Mana ada nih manajer bisa bikin sistem? Karena manajer itu ada dua. Manajer bisa bikin sistem, sama manajer yang dia itu kalau nggak nggak di sistem itu nggak bisa jalan. Sudah disiapin sistemnya. Nah kalau teman-teman itu bisa bikin sistem, tahu bagaimana cara kerja sistem, itu nilai plus sendiri buat teman-teman. Nah ini untuk jenjang karir lumayan dahsyat. Coba ajukan aja ke bosnya. Bos ini ada ini ini. Kalau misalnya bosnya mau mengizinkan, kalau enggak ya, menurut saya kan ini Sabtu Minggu ya. Ayo ikut ke Jogja ya, untuk siapa tahu ya dari situ teman-teman bisa punya networking ya. Kita juga ada komunitas Bisaro ID ini. Saat ini ada 1000-an member ya. Kalau di database kita ada 10.000 ya yang sudah bergabung di bisaro.id ini. Nah, kita juga besok di Agustus kita bikin sekolah investor ya. Sekolah investor Sirka. Cuma kita memang sekarang tuh lagi nyari pengelola Sirkanya. Cuma saya butuhnya pengelola Sirka yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Makanya saya bikin workshop ini untuk mencetak para pengelola ya yang nggak cuma paham Sirka secara muamalah, tapi juga sunatullah bisnisnya untuk mengembangkan bisnis punya gitu loh. Nah, makanya butuh sistemasi ini, dan saya hadirkan langsung ya Mas Ringga ya yang juga teman saya, sahabat saya yang memang biasa nangani corporate. Jadi sudah terbukti proven. Nah, menurut saya, ayo ikut ke Jogja. Ya, kita kenalan, ya kita bareng-bareng, kita belajar bareng untuk bisa tumbuh scale up dengan digital marketing. Gitu, teman-teman. Wah, Bu Umi di Jogja, semoga ikut belajar. Siap, insya Allah. Ya, sampai ketemu di Jogja. Silakan teman-teman. Ya, nggak tahu teman-teman dapat info ini dari undangan siapa. Kalau dapat dari undangannya, hubungin undangannya. Kalau belum, silakan hubungin Mbak Rini atau di link ini. Ya, silakan teman-teman untuk bisa tahu ya infonya gitu. Ya, silakan teman-teman ikut bergabung di sini. Dan teman-teman, ya, ini saya kasih harga spesial di hari ini. Ya. Dari 3.500.000 jadi cuma 2.500.000. Harusnya ini 5 juta untuk 2 orang. Ya, 2.500.000 hanya untuk 2 orang. Tapi karena teman-teman hari ini spesial di Jumat Berbagi ini saya kasih 2.500.000. Silakan. Nah, buat teman-teman yang nggak punya duit tapi pengen banget ikut, japri aja admin. Saya menghargai orang yang pengen punya pengen ikut tapi mungkin bayarnya nanti nyicil atau bayarnya nanti bertahap, silahkan. Saya menghargai karena ini memang saya persembahkan buat teman-teman ya untuk bisa scale up dengan digital marketing. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Silahkan save nomor tadi atau klik link di bawah ini ya. Pastikan teman-teman klik link di bawah ini ya. Jangan ragu karena ya siapa tahu ya teman-teman punya rezeki atau apa, Allah mudahkan ke situ, atau teman-teman ya dapat tiket gratis ya. Kita ada ada hadiah giveaway, siapa tahu. Ya, makanya save. Nah, teman-teman untuk yang dapatkan materi hari ini, silahkan caranya adalah ngerangkum materi hari ini ya, kemudian update statusnya di Facebook ya maupun Instagram, kemudian share ke admin atau ke nomor saya ya. Nanti teman-teman silakan untuk bisa dapatkan info berikutnya itu untuk dapatkan materi hari ini ya. Saya kasih materi ini hanya via WA dengan cara tadi. Oke. Khusus yang bayaran ini, iya loh, ya ini 2,5 loh, murah loh. Biasanya harga normal 3,5 dan biasanya 2,5 ini hanya untuk 2 orang. Silahkan teman-teman ambil ya sekarang juga. Mas Idrus, ayo jangan alasan aja nih Mas Idrus.
Bandung deket kok. Jogja, ya. Siap. Ya. Sambil menata organisasinya. Oke, itu aja mungkin teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga berkah hari Jumat bahagia. Amin. Sholawat, istighfar. Semoga rezekinya lancar, bisa ikut workshop. Amin. Amin. Amin.